Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa generasi muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa suara generasi muda yang insya Allah podcast kita ini memang dikhususkan untuk menggali inspirasi para pemuda di negeri kita yang tentu memiliki kapasitas yang tidak kaleng-kaleng tentunya. Nah, hari ini kita akan berbicara masalah bulan suci Ramadan yang semakin dekat. Sore ini kita sudah kedatangan 3 pemuda-pemuda yang luar biasa yang hari ini benar-benar sangat istimewa. Nah, di sebelah kiri saya ada siapa? Silakan perkenalkan nama, juga latar belakang dari mana. Silakan. Bismillah. Perkenalkan, nama kami Harun Rafif Hadini. Kami diamanahkan oleh Sekolah SMA Quran Wahda Islamiyah Kendari sebagai Ketua OSIS periode 2023-2024. Masya Allah. Jadi sekarang sudah kelas berapa, Harun? Alhamdulillah sudah kelas 12 semester 2. Kelas 12 semester 2. Oh ya, baik. Selanjutnya ini dari siapa dan apa latar belakangnya? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irsyad Apriansyah Mansur. Alhamdulillah baru saja kemarin kami terpilih sebagai Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus Ulul Albab di salah satu universitas yang berada di Kota Kendari, yaitu Universitas Halu Oleo. Baik ya, Universitas Halu Oleo. Ketua LDK Ulul Albab ya? Oh ya, Lembaga Dakwah Kampus Ulul Albab. Selanjutnya yang ketiga, anak muda satu ini, siapa namanya ini? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Wali Abdian. Saya merupakan pengurus LIDMI Kota Kendari. Pengurus LIDMI, apa itu LIDMI? LIDMI adalah Lingkar Dakwah Mahasiswa Kota Kendari. Indonesia, Kota Kendari ya. Masya Allah, baik. Nah, di sini ada 3 generasi muda yang luar biasa, ketua-ketua semua. Ada Harun, ketua OSIS mewakili SMA Quran Wahda Islamiyah. Ada Irsyad dari ketua LDK Ulul Albab Universitas Halu Oleo, dan ada Wali Abdian dari pengurus LIDMI, Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia. Baik, sekarang kita bincang-bincang masalah bulan suci Ramadan. Ini kan bulan suci Ramadan sudah semakin dekat, kurang lebih sekitar 9 hari lagi ke depan. Ya, dari pengurus OSIS sendiri atau dari Harun, itu untuk saat ini persiapannya apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurus OSIS? Misalkan apa persiapan mentalnya atau spiritualnya? Ya, kira-kira apa-apa yang sudah dipersiapkan sekarang? Silakan. Alhamdulillah, kami di Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf itu ada program rutin, yang dimana program rutin ini terdapat pada hari Selasa dan hari Jumat ba'da maghrib. Program rutin ini adalah ada ta'lim. Taklim. Ya, kemudian menuju bulan Ramadan ini kami lebih memperdalam membahas seputar fikih puasa, hal yang diperbolehkan atau hal yang tidak diperbolehkan ketika berpuasa dan semacamnya. Oh, Masya Allah ya. Jadi itu ta'limnya semua siswa sekolah ikut semua di situ? Iya, semua Wah, sekolah. bagus juga ya programnya OSIS SMA Al-Wahda ini. Ini menjadi inspirasi juga tentunya bagi kita. Kalau Irsyad sendiri di Lembaga Dakwah Kampus Ulul Albab Universitas Halu Oleo, apa persiapannya saat ini menyambut bulan suci Ramadan ini? Untuk dari mahasiswa kampus Universitas Halu Oleo, tentunya ada persiapan yang harus kita persiapkan sebagai mahasiswa untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin yang pertama yang kita perlu persiapkan sebagai mahasiswa, kita harus mengawali dulu yang dasar-dasarnya menguatkan iman-iman kita.
Dengan cara kita menguatkan iman-iman kita dapat mengendalikan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam sehari-hari. Kita sudah mulai berlatih-latih. Oh, iya, iya. Jadi program LD Ulul Albab saat ini fokus pada bagaimana metode penguatan iman ya. Program konkretnya itu biasa seperti apa? Biasa dengan kita laksanakan kayak kegiatan talim-talim universitas, supaya bagaimana caranya mahasiswa bisa memperkuat lagi imannya. Oh, Itu salah satu program unggulan yang ada di Ulul Albab. baik. Masya Allah ya. Ini Masya Allah bagus ya. Kalau di LITMI, Wali, sekarang ini persiapannya apa untuk di LITMI? Ya baik. Kalau dari pengurus LITMI sendiri, itu program utamanya adalah bagaimana memperbanyak bacaan Al-Quran bagi selaku mahasiswa, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan salah satu program konkretnya adalah tilawah spot. Yang insya Allah kami akan bekerja sama dengan masjid-masjid kampus seperti Masjid Laude Malim, Masjid Araf Rahim, dan beberapa kampus di Sulawesi Tenggara insya Allah. Oh, Masya Allah. Tilawah spot ya. Ini untuk mendekatkan terutama generasi muda, termasuk mahasiswa, untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran ya. Karena memang bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini kita lihat sekarang kan ini banyak biasanya yang kita saksikan. Biasa anak muda itu semangatnya di awal-awal tuh di bulan suci Ramadan. Mulainya pertama-pertama semangat ya, baca Al-Qur'annya, ibadah-ibadah yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi setelah itu biasa melemah ya. Biasa apa sebenarnya sih tantangan-tantangan yang kita lihat di kalangan anak muda sampai-sampai mereka tidak konsisten lagi dengan ibadah-ibadahnya. Pengalamannya selama ini mungkin ada dari OSIS atau dari lembaga dakwah kampus, ada dari LITMI, anak muda secara umum. Kira-kira yang disaksikan selama ini, tantangan apa yang mereka dapatkan sampai-sampai tidak konsisten ibadahnya? Kalau dari OSIS sendiri, kira-kira apa sebenarnya tantangan-tantangan terbesarnya itu? Begini Ustaz, mengenai tantangan, kami alhamdulillah itu sebelum masuk ke bulan Ramadan, kami dibiasakan untuk puasa sunnah, di mana terdapat puasa Senin Kamis. Jadi pada hari itu yang pada hukumnya sunnah, tetapi di pondok jadi wajib, Ustaz. Oh Iya. iya. Jadi ini menjadi latihan awal sebelum masuk Ramadan ya berarti? Iya, supaya lebih beradaptasi ketika masuk ke bulan Ramadan. Oh, berarti kebanyakan ya kalau anak-anak sekolah, pengurus khususnya di SMA Quran Al-Wahda ini, seolah aktivitas ibadahnya di bulan Ramadan itu tidak ada tantangan karena sudah terbiasa di awal-awal. Iya. Oh, Masya Allah, ini bagus sekali nih. Jadi memang kita perlu membiasakan diri memang. Nah, kalau di LD Ulul Albab sendiri biasanya ada nggak mahasiswa-mahasiswa itu semangatnya di awal-awal 1, 2, 3 hari pertama semangat sekali baca Al-Qur'annya atau ibadahnya, sholatnya, tapi setelahnya itu melemah. Ya, kira-kira ada atau tidak? Kalau ada, apa kira-kira tantangan terberatnya itu sampai bisa menurun ibadahnya? Silakan Kanda Irsyad. Kalau dari kalangan mahasiswa sendiri Ustadz, seperti yang kita ketahui bahwa namanya mahasiswa itu Ustadz pasti super sibuk. Apalagi dengan datangnya bulan suci Ramadan, tugas-tugas itu akan melimpah kepada mahasiswa. Ini tentunya membuat mahasiswa akan merasa kelelahan. Bahkan itu mungkin salah satu penyebabnya di awal-awal mahasiswa masih lancar-lancar Ustadz ibadahnya seperti sholat-sholatnya, dan di akhir melemah Ustadz. Mungkin karena itu tadi dibebankan sama tugas-tugas yang ada di kampus. Kesibukan ya berarti Ya. banyak kesibukan, banyak tugas, akhirnya mau tidak mau ibadah jadi korban, apalagi padahal di bulan suci Ramadan ini bulan yang luar biasa pahalanya setiap ibadah. Kalau anak-anak muda secara umum terkhusus di Wali ini kira-kira apa tantangannya yang biasa disaksikan? Silakan. Kalau dari pandangan kami, yang namanya manusia apalagi pemuda,
butuh namanya keseimbangan antara ruhiyah, jasadiah maupun hal-hal yang mungkin mereka inginkan bahwa mereka senang dengan melakukan hal tersebut. Iya. Oleh itu dalam bulan suci Ramadan di awal-awalnya khususnya kami bekerjasama dengan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Saloleo dan juga dari pengurus Remaja Masjid kampus untuk mengadakan kegiatan Tabarik Ramadan. Nah, di situ akan muncul momen yang tidak didapatkan sebelumnya. Ya, para mahasiswa berkumpul di kampus, kemudian mereka menunggu waktu buka puasa. Ya, mereka buka puasa bersama dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Iya, iya. Dan insya Allah setelah mereka buka puasa setelah sholat maghrib, mereka akan mendapatkan iftar berupa makanan berat. Insya Allah setelah mereka berpuasa, mereka di malam harinya mereka senang karena mendapatkan makanan dan dalam tanda kutip makanan itu berat. Oh iya, Masya Allah. Ini kegiatannya berarti apa namanya ya? Mahasiswa itu mungkin karena kesibukan, butuh keseimbangan, tugas, anak muda banyak pekerjaan, puasa lagi. Salah satu kegiatannya LITMI berarti memberikan fasilitas supaya mereka bisa semangat lagi ibadah seperti iftar bareng ya. Mungkin ada taujihat-taujihatnya juga sebelum berbuka mungkin pada saat itu. Ya. Ada. Oh iya. Oh iya, berarti dia menguatkan lagi berarti ya. Ditambah lagi makan gratis akan menguatkan ibadah di malam harinya lagi. Ini Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ini kan juga kalau kita dengar tadi ada beberapa permasalahan, ada tantangan-tantangan, tugas, ada memang yang sudah terbiasa, ya, ada juga yang butuh kegiatan-kegiatan lain. Biasa bagaimana sebenarnya kita ini bisa terus semangat dalam mengerjakan ibadah-ibadah tuh di bulan suci Ramadan. Konsisten, bagaimana caranya kita bisa memotivasi diri kita supaya ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan itu dari awal sampai akhir bulan Ramadan itu konsisten, bahkan dia meningkat. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan itu kan 10 hari terakhir, hari yang bertambah lagi keberkahannya. Ya, kira-kira apa kiat-kiat dari OSIS atau dari lembaga dakwah kampus atau dari LITMI juga, kiat-kiat apa untuk menjaga atau memberikan semangat untuk diri dan juga pengurus yang lain supaya bisa istiqomah dan terus meningkat ibadahnya? Kalau dari OSIS sendiri, kira-kira bagaimana? Diperkuat lagi taklimnya atau bagaimana dia kegiatan-kegiatannya? Untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain, kami biasa di pondok itu diberikan target untuk menghatamkan Al-Quran. Yang dimana ketika kita membaca Al-Quran, kan dalam Al-Quran itu terdapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Iya. Pelajaran, motivasi, atau peringatan. Nah, dari yang kita baca dalam Al-Quran, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang mana dapat motivasi diri kita sendiri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, Masya Allah. Jadi ibadah itu memang sembari kita mentadaburi ayat Al-Quran ya. Ini bagusnya sekolah di pesantren Wahda Islamiyah ternyata memang dibekali dengan pemahaman mendasar mengenai Al-Quran juga. Jadi bukan cuma sekedar dibaca, tapi memang benar-benar kita sedikit bisa mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Jadi bertambah semangat kita. Masya Allah ya, luar biasa. Ini dari semenjak SMP atau SMA-nya di SMA Wahda itu? Alhamdulillah kami dari MTS. Dari MTS. Kemudian mau masuk SMA sempat pindah pondok ke Kolaka. Kemudian pada akhirnya kembali lagi ke SMA Quran Wahda. Memang terasa sekali perbedaan pengajarannya bagus berarti ya di SMA Quran. Ya, terasa banget. Terasa banget ya. Kalau di Lembaga Dakwah Kampus Ulul Albab sendiri, bagaimana caranya kita supaya terus semangat ibadah, memotivasi diri kita, teman-teman kita? Apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Lembaga Dakwah Kampus?
Jadi Ustadz, sembari kita menunggu datangnya bulan suci Ramadan, kita mahasiswa selalu menargetkan, harus kita punya target di dalam bulan suci Ramadan, apa yang harus kita targetkan. Misalnya Ustadz, bacaan Al-Quran kita minimal dalam sebulan dalam Ramadan itu 1 kali khatam Ustadz. Ini mungkin bisa dapat menjaga konsistensi kita selama Ramadan supaya tidak melemah di akhir-akhir Ramadan. Oh iya, berarti ada target ya, dikasih target minimal 1 kali khatam dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah. Banyak di antara anak muda memang masuk bulan suci Ramadan itu kadang tidak banyak membaca, mungkin di awal-awal saja. Bahkan mungkin banyak di antara anak generasi muda itu tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran. Ya, ini menjadi motivasi bagi mahasiswa khususnya di Kota Kendari ya, di Universitas Al-Oleh untuk bergabung di LDK Ulul Albab ini karena program-programnya bagus sekali. Ya, bisa mengajak, ya ada pengontrolannya untuk target-target di bulan suci Ramadan khatam Al-Quran. Kalau di LITMI sendiri, ya bagaimana caranya supaya semangat dalam ibadahnya? Silakan. Ya baik, kalau dari kami, ya karena semua amalan itu adalah tergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Jadi menjadi seorang mahasiswa, ya, karena kami sasaran juga mahasiswa, sama seperti di lembaga dakwah kampus. Namun notabene kami mencangkup beberapa kampus di lebih luas lagi berarti luas ya. lagi di Kota Kendari ataupun di Sulawesi Tenggara. Nah, di sini memang perlu kita sebagai pengurus, baik itu pengurus LITMI maupun mungkin teman-teman juga sekalian, bagaimana cara kita untuk selalu mengajak orang-orang yang akan kita jumpai ini. Ya, kalau dari Semakuran mungkin sasarannya adalah teman-teman SMA juga, kemudian dari LDK sasarannya mahasiswa kampus UHO, dan kami juga seperti itu. Nah, dengan itu kami memiliki beberapa program lainnya yang setiap Ramadan itu akan terasa bahwa Ramadan itu adalah bulan seperti yang disebutkan di awal-awal tadi, bulan yang penuh berkah. Jadi setiap harinya harus kita nikmati. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Dan insya Allah di 10 hari terakhir itu kami ada program itikaf bersama di masjid, dan insya Allah kami akan memfasilitasi semua, bahkan mahasiswa kampus bisa mendaftar untuk menjadi peserta itikaf. Oh iya, jadi peserta itikafnya itu umum ya, terbuka umum ya, siapa saja bisa masuk. Oh iya, bagus. Itikaf itu berarti kita berdiam di masjid, fokus untuk ibadah. Seperti itu. Oh, itu metode cara untuk tetap istiqomah dalam kegiatan ya, aktivitas ibadah kita. Nah, Ramadan itu kan biasa memang singkat waktunya ya, tidak terasa sudah ke 5 ke 10 hari ya, ada yang bahkan tidak terasa Ramadan mau berakhir. Nah, biasanya banyak waktu-waktu kita terlalaikan. Anak-anak muda itu mungkin ada nasihat-nasihat untuk anak-anak muda yang lain. Bagaimana sebenarnya caranya supaya bisa memanfaatkan waktu-waktu kita ya di bulan suci Ramadan ya, supaya waktu-waktu kita itu lebih produktif ya. Kan biasa tidak terasa tiba-tiba Ramadan selesai. Nah, kalau dari OSIS sendiri bagaimana kira-kira nasihatnya untuk anak-anak sekolah yang lain untuk memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini? Baik Ustaz, sebagai muslim kan waktu ini dianggap sangat berharga. Apalagi waktu ini sudah masuki bulan Ramadan. Tentu saja waktu ini lebih berharga lagi. Setiap jamnya, menitnya, setiap detiknya, atau second per secondnya lebih berharga Ustaz. Jadi yang biasa kami lakukan itu pada malam hari kami biasa membagi malam sekitar 3 jam 4 jaman untuk tidur, kemudian bangun sholat tahajud, kemudian lanjut dengan sahur bareng. Dikarenakan tidur kata seorang pakar itu tidur sejam atau 2 jam pada waktu malam hari lebih berkualitas daripada tidur sejam atau 2 jam di siang hari.